Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Movie.com. Gimana? Kabar kalian para penonton setia Movie.com yang suka banget sama film-film bertema psikopat? Oke, kali ini saya bakal ngebahas sebuah film psikopat berjudul Bloody X Wound yang dirilis pada tahun 2024. Kira-kira seperti apa kisahnya? Dijamin unik dan nyeleneh banget. Daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jangan lupa buat subscribe biar gak ketinggalan review seru berikutnya dari Movie.com. Film ini dibuka dengan adegan sadis dari seorang pria misterius yang mirip banget sama Negan sedang melakukan aksi brutal di sebuah restoran cepat saji. Saat salah satu karyawan berusaha kabur, pria itu langsung mengejarnya tanpa ampun. Sayangnya si karyawan yang tadi semangat kerja malah tewas tragis di tangan si psikopat tersebut. Beberapa waktu kemudian, berita di televisi melaporkan kalau kasus pembunuhan berantai di kota itu semakin meningkat. Bukan cuma si Negan palsu tadi, tapi juga muncul sosok psikopat lain yang bergaya seperti Jason, membuat suasana kota makin mencekam. Namun anehnya, bukannya takut, masyarakat malah menjadikan fenomena ini sebagai tren baru. Bahkan muncul berbagai film dan komik-komik bertema psikopat yang laris manis di pasaran. Lalu cerita beralih ke seorang gadis bernama Abby yang sedang datang ke toko kaset milik keluarganya. Begitu tiba, pegawainya yang bernama Mike bilang kalau ayahnya sudah menunggu di ruang belakang. Dan ternyata, ayah Abby bukan orang sembarangan. Dia adalah Roger, seorang psikopat legendaris yang namanya dikenal luas di dunia perkopetan. Sambil menonton video aksi brutal milik psikopat lain, Roger berharap putrinya Abby bisa mewarisi bakatnya, menjadi penerus keluarga mereka yang dikenal sebagai keturunan pembunuh dingin nan karismatik. Roger kemudian memberikan Abby sebuah buku berisi daftar siswa dari buku sekolah, sambil menyuruhnya untuk memulai debutnya sebagai psikopat generasi berikutnya. Malam harinya, keluarga ini terlihat sedang makan malam bersama dengan sesuatu yang unik. Ya, di tengah meja ada tengkorak sang ibu, yang ternyata sudah mereka awetkan sejak lama sebagai penemannya tiap kali makan. Di sela suasana absurd itu, Abby akhirnya curhat ke ayahnya. Dia bilang kalau sebenarnya dia tidak ingin melanjutkan tradisi psikopat keluarga yang menurutnya sudah kuno dan ketinggalan zaman. Namun sang ayah, Roger, tetap berusaha meyakinkan putrinya. Baginya aksi psikopat itu bukan sekedar tradisi, tapi juga mata pencaharian utama keluarga mereka. Tanpa aksi mereka, toko kaset bertema psikopat yang mereka miliki takkan punya materi baru untuk dijual. Perdebatan mereka semakin panas sampai akhirnya Roger ajak Abby ikut melihat aksinya secara langsung sebagai bentuk pelatihan lapangan menjadi psikopat profesional. Melihat wajah ragu putrinya, Roger mencoba meyakinkan, kali ini kita nggak sembarang bunuh orang, kita akan memberantas kemaksiatan, mulai dari para siswa bandel di sekolah. Tak lama kemudian, mereka menargetkan pasangan mesum bernama Meg dan Siren yang lagi asyik mojok di pinggir danau. Roger meminta Abby untuk memperhatikan setiap gerakannya agar bisa belajar. Namun ketika Siren mulai curiga karena pasangannya belum kembali, situasi tiba-tiba berubah. Setelah Roger berhasil menuntaskan aksinya, dia malah terkena serangan jantung mendadak. Oh tidak, tenang aja, Abby sudah terbiasa menghadapi hal kayak gini. Dengan sigap, dia membawa ayahnya ke sebuah makam keramat, tempat yang dipercaya bisa membangkitkan psikopat yang sudah mati. Keesokan harinya, Roger yang tampak lemas mulai sadar bahwa tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Dia pun berkata pada Abby kalau dirinya sudah ingin pensiun dari dunia perkopetan. Sambil menunjukkan luka di tubuhnya, Roger mengaku kemampuan regenerasinya sudah menurun drastis. Namun karena masih banyak target yang harus disingkirkan, Roger akhirnya meminta Abby untuk melanjutkan misi malam itu bersama Mike, si pegawai toko yang masih magang jadi psikopat. Malam pun tiba. Setelah menutup toko, Mike dan Abby bersiap melakukan aksinya pada pasangan Daisy dan Brian, dua remaja yang terkena suka melakukan hal-hal nakal sejak SMP. Sayangnya, Mike yang masih pemula terlihat kikuk dan panik saat mencoba masuk rumah korban. Sementara itu,
Desi yang baru saja selesai mandi malah gak sadar bahaya sudah di depan mata. Tapi, sial banget, Mike malah tewas konyol karena kelilipan piala sebelum sempat menyelesaikan aksinya. Melihat rencana mereka berantakan, Abby langsung memutus sambungan telepon rumah korban biar mereka gak bisa minta bantuan. Begitu Brian keluar, dia langsung syok berat melihat pemandangan mengerikan. Kekasihnya sudah tewas mengenaskan di tangan psikopat yang ternyata Abby sendiri. Ternyata, Abby bukan kaleng-kaleng. Dengan kecepatan dan ketenangan luar biasa, dia berhasil menghabisi mereka menggunakan keterampilannya. Setelah sukses dengan aksinya malam itu, Abby tak berhenti di situ. Dia melanjutkan perburuannya ke target berikut, seorang gadis tomboy bernama Sam. Awalnya, Abby tampak yakin, tapi Sam ternyata gesit dan tangguh. Saat Sam berusaha memanggil bantuan, Abby langsung bergerak cepat menggunakan jurus andalannya dan kabur seperti kilat nyaris tanpa jejak. Pagi harinya, Abby yang masih terluka cukup parah berusaha untuk sampai ke rumahnya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia siuman. Dalam kesadarannya, ia teringat kembali pada perlawanan sengit melawan Gigi sebelumnya, pengalaman yang membuatnya makin waspada dan belajar dari kesalahan. Menjelang siang, Abby merasa senang karena menerima paket hadiah dari ayahnya. Ternyata itu adalah kampak warisan keluarga dari nenek moyangnya. Ayahnya, yang kini sudah pensiun, mempercayakan sepenuhnya pengelolaan toko kaset sekaligus legasi keluarga kepada Abby. Sesampainya di toko kaset, Abby yang sempat gagal menyusun rencana sebelumnya, kini kembali menyiapkan strategi baru untuk menuntaskan aksi kopetnya. Target kali ini adalah Sam, seorang tomboy yang menjadi sasaran berikut. Untuk mempermudah aksinya, Abby memutuskan mendaftar sebagai siswi baru di Ojon High School agar bisa memantau target lebih dekat. Keesokan harinya, setelah menyusun rencana matang, Abby meminta bantuan Glenn, tetangga percaya ayahnya, untuk menggantikan almarhum Mike menjaga toko. Glenn, yang merupakan penggemar besar ayah Abby, dengan senang hati menerima tugas tersebut. Setelah resmi menjadi siswi baru, Abby langsung membuntuti Sam kemanapun ia pergi. Namun begitu sampai di ruang ganti, Abby terkejut. Sam tiba-tiba menghilang begitu saja. What the fuck are you doing? Sam, yang memang cekatan dan sadar sedang dibuntuti, menegur Abby secara langsung. Dia bahkan memaksa Abby untuk ikut menebus kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya, sekaligus meminta maaf. Di saat itu, Abby panik dan mengungkapkan kalau ayahnya bakal marah besar jika tahu apa yang terjadi. Merasa bersalah, Sam pun berusaha menebusnya dengan gimik ekstrim, menumpahkan tinta merah ke paha Abby. Akhirnya, mereka harus segera dibawa ke guru BK agar Abby mendapatkan pertolongan medis karena pendarahan. Setelah urusan di sekolah selesai, Sam mengajak Abby makan di Vans Risto, sambil mengingatkan untuk selalu berhati-hati. Namun bisikan ayah Abby yang terdengar di pikirannya membuatnya panik kembali. Tugasnya sebagai penerus legasi psikopat tetap harus dijalankan. Meski begitu, ketika mencoba menarget Sam, Abby merasa ragu dan kesulitan mengeksekusi aksinya. Sebelum melanjutkan, Roger sempat memberinya pisau warisan yang dulu diberikan saat Abby masih kecil. Anyway, gotta run. Namun sekali lagi, Abby tidak kuasa untuk menghabisi target yang satu ini.
Akhirnya, saat kembali ke toko kaset, Abby memutuskan untuk menunda dulu aksinya pada Sam dan mengalihkan targetnya ke seorang siswi culun bernama Patty sebagai latihan sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat. Keesokan harinya, saat si culun Patty sedang berlatih klarinet, Abby mulai mendekati calon korbannya untuk misi kopet berikutnya. Tapi rencana Abby langsung terganggu ketika Sam dan circle-nya tiba-tiba muncul. Ternyata, meski Patty terlihat culun, dia punya circle bertemanan yang solid, termasuk Sam dan beberapa teman lain. Alhasil, Abby kembali mengalami kesulitan menjalankan tugasnya. Apalagi bayang-bayang tuntutan ayahnya selalu menghantui pikirannya. Patty yang ramah berkata, "Kalau kamu dekat dengan Sam, berarti kamu teman kami juga." Tak hanya itu, Patty memperkenalkan Abby kepada sahabatnya yang terkenal dengan sindrom TikTok bernama Ezzy. If we did, Izzy would surely be captain. Saat pulang ke toko, Roger melihat kedekatan Abby dengan calon korban dan langsung menegur. Dia mengingatkan putrinya agar tidak terlalu larut dalam perasaan karena itu justru akan menyulitkan tugas kopetnya. Roger menekankan bahwa Circle Sam harus segera diselesaikan. Siapa dulu yang penting? Yang terpenting misi berhasil. Meski berat, Abby mencoba menuruti perintah ayahnya. Di malam hari, ia memutuskan untuk menarget Ezzy terlebih dahulu. Namun, meski sudah siap, Abby masih tidak mampu menggunakan kampak warisan ayahnya, sehingga ia memilih cara lain, menjatuhkan Ezzy dari lantai 2 untuk menyelesaikan misinya. Sesampainya di rumah, Roger langsung melakukan interogasi terhadap Abby untuk memastikan aksinya berhasil. Dia merasa ragu apakah Abby benar-benar mampu menuntaskan tugasnya pada Circle Sam. Roger menegaskan, jika Abby gagal, dia tidak segan turun tangan sendiri. Keesokan harinya, Roger menjemput Abby dan langsung membawanya ke rumah sakit. Abby syok berat melihat Ezzy yang ternyata masih selamat, meski kondisinya sangat parah. Saat Roger mengantar Abby kembali ke sekolah, dia menekankan agar Abby menuntaskan tugasnya malam itu juga. The more you get to know them, the harder it'll be to do your job. We're barely staying afloat month to He's not your friend. You hungover? So you want to come over, listen to records? Oh. Di rumah, meski Abby mencoba menghadapi targetnya, ia tetap tidak kuasa untuk menyelesaikan aksinya. Melihat hal ini, Roger yang sudah menduga sikap putrinya langsung turun tangan. Tak lama kemudian mereka menerima telepon bahwa Ezzy sudah tewas di dalam bak mandi. Abby panik luar biasa karena ia yakin ayahnya kembali bertindak sendiri dan marah besar terhadap kegagalan putrinya. Singkat cerita, Abby menyadari bahwa Circle Sam kini menjadi incaran ayahnya. Meski Abby masih merahasiakan identitasnya, ia mencoba mengajak teman-teman Circle Sam untuk mengungsi sejauh mungkin. Namun, keesokan harinya, mobil mereka mogok. Saat Sam menemukan sebuah pisau lipat, Abby langsung sadar bahwa ayahnya telah melakukan sabotase. Mobil pun dibawa ke bengkel dan Sam berkata bahwa perbaikannya akan memakan waktu seharian. Mereka memutuskan beristirahat di kabin tepi hutan sambil menunggu mobil selesai diperbaiki. Menyadari hal ini adalah ide buruk, Abby segera menghubungi Glenn untuk membantu membuat gimmick. This feels misguided. Home sweet home. Guys, the look. Glenn pun berpura-pura menjadi warmlock memperingatkan mereka agar tidak mendekati kabin. Namun Sam dan teman-temannya sempat ragu melihat gimmick murahan Glenn. Bahkan ada yang mencoba melumpuhkannya. Sesampainya di kabin, Patty panik saat menemukan koran yang menceritakan aksi kopet sebelumnya di tempat itu. Billy yang penasaran melihat perapian mengajak mereka bermain bakar-bakaran dan malam pun terasa semakin menyeramkan.
Di tengah kepanikan, Abby mulai bercerita tentang psikopat legendaris Roger Blackett, ayahnya sendiri. Sekitar 60 tahun lalu, Roger masih bocil yang mengikuti perkemahan antar sekolah, tapi selalu dibully oleh teman-temannya. Pada malam naas itu, Roger jatuh dari loteng lumbung dan dinyatakan meninggal. Namun yang mengejutkan, Roger bangkit kembali dan mendedikasikan hidupnya untuk membantai para remaja yang menyiksanya. Ketika mereka masuk ke dalam lumbung, Abby panik melihat mobil ayahnya terparkir di sana. Jelas dia sedang mengintai. Abby segera mengajak teman-temannya berlindung di dalam kabin, menutup semua akses keluar, dan meminta mereka tetap waspada sepanjang malam. Abby mencoba menenangkan teman-temannya dengan minum obat antiolor, tapi beberapa saat kemudian mereka merasa pusing dan oleng. No, Billy. Don't change it. Patty shock saat menyadari bahwa obat yang mereka minum ternyata bukan obat biasa, melainkan obat ter. Sam mengaku menemukan obat itu di mobil ayah Abby yang terparkir di lumbung. Keesokan harinya, Abby dan Patty yang siuman panik ketika menyadari bahwa Sam dan Billy telah menghilang. Kengerian mereka memuncak saat menemukan jasad Billy tewas mengenaskan, seketika Abby panik karena Patty kabur sambil membawa kampak. Mengira penyamaran Abby telah terbongkar, seketika Abby segera bergerak membebaskan Glenn. Namun belum sempat selesai, Patty datang dan melemparkan buku para korban. Dia sudah tahu bahwa Abby adalah seorang psikopat. Kecewa dan marah, ia berniat menghabisi Abby. Dead. Namun Sam yang mencoba menghentikan Patty malah membuat Patty meninggoy dengan tragis. Don't. Wait! Melihat ayah Abby datang, mereka pun langsung kabur menggunakan mobil. Melihat psikopat itu rubuh, Sam meminta Abby untuk menabraknya. Namun Abby ragu. Dikarenakan Abby sangat panik melihat Sam akan dihabisi, Abby mencoba untuk membujuk psikopat itu agar tak menghabisi temannya. Namun tanpa disadari, Abby malah memanggil psikopat itu dengan sebutan ayah. Situasi makin kacau, dan Abby pun terpaksa harus membunuh ayahnya sendiri demi menyelamatkan Sam. Namun Sam tak percaya saat mendengar Abby memanggil psikopat itu dengan sebutan ayah. Di tengah kecanggungan itu, dengan tenaga terakhirnya, Roger, ayah Abby, akhirnya menghabisi Sam. Momen ini membuat Abby benar-benar bertobat dari dunia perkopetan. Ia memutuskan untuk menutup toko kaset kopet yang menjadi warisan keluarganya. Saat beres-beres, mereka terkejut menerima paket kaset kopet terbaru yang menceritakan sekelompok anak muda tewas di lumbung. Jelas kisah dari kejadian sebelumnya. Kaset itu membuat Sam santai saja dan memilih membuangnya. Dan yang masih menjadi misteri dalam film ini, siapakah yang merekam semua kejadian tragis itu dan menjadikan film tersebut? Tak lama kemudian, Abby pun terlihat pergi ke makam keramat untuk mengecek sesuatu. Namun, Abby yang tak terima kematian sahabatnya memutuskan untuk membangkitkan Sam di tanah keramat. Dan begitulah film pun berakhir. Itu saja review dan pembahasan Bloody X1 tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.